Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi nih dalam program acara kesayangan kita, Kisah Teladan. Kisah ini ya sangat luar biasa karena nanti setelah kita mengisahkan kisah tersebut, kita akan menteladani dari kisah tersebut. Alhamdulillah. Oke, semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan selawatnya ya kepada Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keselamatan untuk seluruh keluarganya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kalau kita cerita mengenai sahabat ini nggak akan pernah habisnya, karena sahabat Rasulullah itu banyak. Makanya di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali kisah ya, yaitu sosok sahabat yang mulia Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Nah, pemirsa, di episode yang lalu kita cerita bahwasanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini Umar bin Khattab pernah mengatakan sudah sepatutnya untuk setiap muslim mencium kepala dari Abdullah bin Hudzafah. Kenapa? Ini dia ceritanya nih. Kemarin belum selesai kita di episode yang lalu, kita cerita Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi itu kan diperintahkan sama Rasul itu di tahun 6 Hijriah untuk mengantarkan surat ke Kisra, ya, penguasa mana coba? Penguasa Persia. Dulu Persia itu negara besar, super power, saingannya Romawi, dua negara besar itu. Kebetulan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi itu berjumpa dengan dua penguasa ini. Makanya nih ceritanya kemarin pas jumpa Kisra, kan suratnya itu pas di tangan Kisra disobek-sobek. Disobek-sobek, dikoyak-koyak. Kemudian kata Rasulullah, ya semoga saja Allah akan mengoyak-ngoyak kekuasaan dari Kisra tadi. Kan ternyata benar. Ngguling Kisra kan? Nah, dibunuh dia. Nah, hati-hati, doa Rasulullah itu loh makbul. Kemudian itu tadi cerita singkatnya. Si Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi pulang balik dia ke Madinah ya, dengan nyawa sing selamat, aman, tentrem. Hampir aja dia dieksekusi sama Kisra. Nah, sekarang kisahnya nih berlanjut lagi, gimana nih pertemuan antara sahabat yang mulia ini Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi berjumpa dengan Kaisar Romawi. Ini Kaisar Romawi ini ceritanya nih pemirsa nih, asal sampean tahu aja, dia ini orangnya agak religius ini. Makanya seneng dia mau ngetes keimanan para sahabat Rasulullah. Jadi kisahnya itu sekitar di pemerintahannya Umar bin Khattab, pas itu kalau nggak salah di di tahun 19 Hijriah. Tahun 19 Hijriah itu Umar bin Khattab kan memerintah kaum muslimin. Dia menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Jadi ceritanya tahun 19 Hijriah itu lagi perang. Jadi Umar itu mengirimkan bala tentara kaum muslimin ke Romawi. Jadi lagi perang sama orang Romawi nih. Sedep nih kok cerita perang nih, tapi kita singkat aja. Singkatnya nih pemirsa, qadarullah, di antara tentara-tentara yang dikirim oleh Umar bin Khattab terseliplah satu buah nama. Siapa itu? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ya elah sak dilalahe. Kebetulan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ketangkep sama tentara Romawi. Jadi tawanan dia. Walah. Jadi tawanan nih pemirsa. Jadi ketika itu dia ditangkap dengan beberapa kaum muslimin. Dia ketangkap sama beberapa ya orang-orang Islam, tangkap sama tentara Romawi. Jadi dapat kabar bahwasannya tentara Islam itu kan udah mau datang. Dibilang sama
si tadi Kaisar Romawi, tangkap beberapa aja, tapi jangan dibunuh. Aku mau ngetes imannya, karena katanya dengar-dengar ini pengikut si Muhammad itu imannya ngeri-ngeri itu. Aku mau tak tes, tangkap ya. Ketangkap lah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Udah ketangkap, bilang lah, Sar, udah tak tangkap nih Sar, beberapa orang Islam nih. Jadi gimana ini? Udah, bawa satu orang aja sebagai sampel di hadapanku. Jadi tentara datang. Tengok gimana ini yang cocok. Pas pula mungkin nampak si Abdullah Hudzafah As-Sahmi. Oh ini aja lah, diambil Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi di depan Kaisar. Oh, udah di hadapan Kaisar, duduk dia. Hei, kamu pengikutnya Muhammad? Iya. Oh, tegas aja dia, walaupun ketangkep dia nggak ada kucur-kucurnya, nggak ada takut-takutnya dia. Berani aja dia. Wow, aku duduk penenteng ya. Motor lah, ibaratnya kan. Lalu kita orang Islam meninggal syahid. Jadi nggak usah takut. Walaupun ketangkep sama orang Romawi, nggak ada rasa takut di hati sedikit pun, secuil pun. Abdullah Hudzafah As-Sahmi, imannya luar biasa. Jadi pas ditangkep, dites lah, tawarin. Siapa namamu? Namaku Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ini, tak tawarin gue tak colno, tak lepas. Nah, ini ceritanya dia nih Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi diikat nih pakai tambang nih. Ini diikat. Jadi nggak bisa gerak-gerak nih. Pokoknya jigar sikit aja. Wah, susah. Soalnya dikelilingi sama tentara Romawi. Udah ditangkap, tak tawarin. Kue mau masuk agama Nasrani. Habis itu tak lepasin. Bahkan tak kasih kekuasaan yang tinggi di sini. Gimana mau? Disuruh masuk agama Nasrani, ya, kemudian dihadiahi dengan jabatan tinggi. Dan dilepaskan dari tawanan. Syaratnya itu toh, masuk agama Nasrani. Kita tawari kayak gitu, alah, goyang sikit ya. Tapi iman itu yang paling penting itu. Jangan sempat goyang. Begitu juga dengan sahabat yang mulia ini, yang imannya Masya Allah. Enggak, maaf. Kalau gitu, gue tak bunuh, kata Kaisar. Oh, ya silakan. Mau nyawa aku ada 1000 pun nggak masalah. Nantang ini bocah nih. Kemudian nih pemirsa, tawarin lagi sama Kaisar. Yowes, tak tawar sekali lagi. Tak lepasin, kue nggak tak bunuh. Kue tapi masuk agama Nasrani. Sekalian, nih, aku nih, kue bersanding denganku. Jadi kekuasaanku nih yang sing luas iki, kita bagi 2. Piye? Cocok, tapi kue harus masuk agama Nasrani. Kira-kira apa jawaban dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi? Kekuasaannya loh, tadi cuma kedudukan aja, ini kekuasaannya nih, bagi 2. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya nanti nih di segmen berikutnya nih, jangan kemana-mana. Pemirsa, balik lagi kita di acara Kisah Teladan yang mengisahkan sebuah kisah yang insya Allah akan kita teladani. Masih di kisah yang sama, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Bagaimana ceritanya tadi kita tahu di awal tadi, dia berjumpa dengan Kaisar Romawi. Ditawarin kekuasaan bagi 2.
kekuasaannya bagi dua, kemudian ditawari dengan syarat Abdullah harus masuk ke dalam agama Nasrani. Wis, ini nawarinya nggak segen-segen dia, bukan dikasih duit, bukan dikasih cewek, melainkan kekuasaan, bukan sembarangan nih. Kuasaannya bukan sebesar sebesar pulau apa ya, Pulau Nias lah mungkin. Gue lebih ombo nih, besar. Nah, jadi pemirsa, apa kata Abdullah bin Huzafa As-Sahmi ketika dia ditawari dengan kekuasaan yang sangat luar biasa, dia dibiarin hidup, dikasih kekuasaan, kalau dia ngejar dunia, tak rasa dia pilih tadi kekuasaan lah. Enak, orang syaratnya gampang, tinggal masuk agama Nasrani gitu kan. Tapi tidak, nggak mau, sedikit pun tak terbenak di hati Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Apa kata Abdullah bin Huzafa As-Sahmi? Kaisar, rungokno iki ya. Dengan tangan terikat, kan dia kan lagi di tawan nih, senyum dia. Ini senyumnya lebih manis daripada saya. Apa katanya? Wahai Kaisar, seandainya nih nyawaku ini ada 1000, lepas satu persatu, itu enggak lebih aku suka daripada aku masuk agama Nasrani walaupun hanya sekejap aja. Walaupun cuma sekejap, bener aja. Gini ibaratnya, ya setelah aku masuk, enggak jadi. Nah, enggak mau Abdullah bin Huzafa As-Sahmi kayak gitu. Enggak mau dia. Walaupun cuma sekejap. Itulah imannya seorang sahabat itu sing mulia itu, Masya Allah. Luar biasa. Akhirnya jengkel juga Kaisar. Ya wis lah. Nek iku gelemmu, kalau itu mau, oke. Tak pateni gue, tak bunuh gue. Ya udah. Terserah, kata Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Terserah, sak karepmu, suka hatimu. Bunuh lah aku. Aku mati pun bukan mati konyol kok. Mati syahid. Ngono lah mungkin dalam hati Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Mati dalam peperangan, orang jadi tawanan perang. Yowis, panggil. Woi, tentara aku. Ndi. Nah, kowe. Sini. Panggil lah tentaranya. Ambilin kayu salib. Disalib mau si Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Udah dibawa kayu salib itu dipanggul kan. Berat tuh, rame tuh yang angkat tuh, diangkat diciri. Saking ngabote. Diriin. Kan salib nih. Jereng si Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Jereng ya. Tanganmu ndi iki? Udah lepas dulu. Tenteng ini, ini ada salibnya. Itu diunggah dia naikkan salibnya. Brok. Gantung lah kan Abdullah bin Huzafa As-Sahmi tuh. Jadi udah gantung gitu. Piye rasanya ya? Sombong lah si Kaisar kan. Ibaratnya ini, nyawamu eneng nang lisanku. Nek tak omong. Nah, ngono ae. Mati. Sikit aja ngomong itu. Apa lagi? Pateni. Mungkin mati lah. Ibaratnya gitu. Sombong lah si Kaisar itu. Jadi udah disalib dia. Dibilang itu pakai bahasa Romawi nih si Kaisarnya. Lemparkan panahnya deket tangannya. Itu tadi bahasa saya tadi ya. Saya nggak tahu bahasa Romawi. Cuma mungkin ujung-ujungnya tos-tos gitu juga. Jadi panah kan. Enji. Ambil busur panah. Kayak keren. Pas permintaan si siapa tadi Kaisar tadi, panah dekat tangannya, tancap. Ngeri kan? Piye? Itu untuk peringatan, jangan nakut-nakutin. Ini sedep ini. Kalau kita kan lain, kita kan ngincer tangan, kenanya muka jadinya. Kalau dia pas, itu yang di tangan yang di sini yang diincer, itu yang diincer, kena dia. Jadi suruhnya lagi sama si Kaisar tadi.
Rupanya suruh dipanah dekat kaki. Panah lagi, cetak. Tek, ampur nih kena kakinya. Nakut-nakuti. Nah, orang kalau udah ditakut-takutin itu, goyang nggak nih? Ini mati deket loh nih. Tanya lagi. Nah, gimana Abdullah? Siap gue mati? Nah. Ini anak panahku nih, kalau tak bilang, ndase incer, kena palamu. Mau? Wah, Abdullah bin Hudzafah Sahmi di atas tiang salib, imannya pun masih tetap kokoh. Buat sepenakmu, aku terima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, ngono lah. Wis, imannya luar biasa, sahabat iki. Jadi akhirnya itu pemirsa, putus asa, ya, putus asa lah dari keinginan kaisar tadi. Ini daplek, cari yang lebih sadis lagi lah. Buat bejana. Apa namanya wajan sing gede iku, tungku api, masukin minyak, urip ke api dulu. Sampai mendidih minyak iku melumpuk. Oh. Nek mati pakai panah mungkin rasanya mungkin enggak sesadis. Kalau mati direbus atau direndam pakai minyak panas. Apalagi sekarang minyak lagi mahal ya kan. Nah ini pas sih. Nah jadi pemirsa, sudah dipanasin wajannya itu yang gedenya Masya Allah. Siap-siap lah Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Abdullah, gue tengok nih ya, dipanggil apanya? Prajurit. Ambil 2 orang dari tawanan juga, tampakkan ke Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Datang 2 orang kaum muslimin sing Islam. Campakkan satu nih, sing iki. Ngosak iki, sing iki ae. Campakno. Wow. Bluk. Langsung begitu masuk. Bukan berenang-berenang dia, enggak bisa berenang-berenang. Orang minyak panas kok. Nyemplung, buk, kulitnya melepuh. Bluk nek tinggal balonge. Buk entek. Ngeri enggak? Ngeri. Piye dulu? Tanya lagi sama kaisar. Akhirnya Abdullah bin Hudzafah Sahmi pun apa jawabannya? Kita rehat lagi. Ojo nangdi. Jangan kemana-mana. Tetap di Kisah Teladan. Pemirsa, kita balik lagi ya di acara Kisah Teladan. Kita masih menceritakan kisah Abdullah bin Hudzafah Sahmi berjumpa dengan Kaisar Romawi. Dia ditawari kekuasaan, dilepaskan dari tawanan, diangkat menjadi partner dari Kaisar untuk memerintah seluruh kekuasaan Romawi. Dia menolaknya. Padahal syaratnya cuma dia meninggalkan agama Rasulullah dan masuk ke dalam agama Nasrani. Sedetik pun, sebentar pun Abdullah bin Hudzafah Sahmi tetap enggak mau. Luar biasa nih pemirsa. Nah, kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut kembali kisah dari Abdullah bin Hudzafah Sahmi yang udah nampak temennya ya, sahabatnya dimasukin ke dalam minyak sing panas, meninggal dunia. Wow. Wes, udah nampak semuanya dulu. Piye? Masih mau gue? Atau masih kokoh dengan keinginanmu kalau kamu itu nggak mau masuk agama Nasrani, nggak mau kekuasaan? Ya udah, nggak mau aku. Pokoknya aku tetap bersikukuh di atas keimananku. Kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, yo sekarang pengawal, sini. Udah,
Pegang dah. Cemplungin aja lah. Masuk aja dia ke dalam apa itu? Tungku tadi. Males aku pun. Wah, akhirnya dipegang. Dipegang ya, sini kamu dulu. Tak pegang. Bawa ke arah tungku itu. Tiba-tiba nih pemirsa. Wow, tiba-tiba Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi menangis. Nangis. Dibilang sama tentaranya tadi. Sar, Kaisar. Nangis dia, Sar. Nangis. Kaisar pun udah putus asa lah. Begitu dengar dia bilang, si Abdullah nangis, semangat lagi deh. Kena imanmu gitu, pas gitu. Tunggu, jangan cemplungi. Bawa dia ke sini lagi. Dibawanya lagi pemirsa. Dibawanya lagi. Senyum lah si Kaisar. Berhasil aku nih ngerayu nih. Kayak segi rupanya imannya pengikut Muhammad. Udah dalam hati Kaisar kayak gitulah. Takut juga mati kalau direbus. Bawa. Yes, gimana? Dulu berubah peringatan kamu kan? Dulu hamil nangis ngomong. Enggak. Makin jengkel lah Kaisar. Gila kayak nangis. Tapi pas ditawarin enggak mau juga. Jadi kayak nangis kenapa? Jadi dijawab lah sama Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Aku tuh nangis. Tapi aku tuh nangis gara-gara aku ngomong karo batinku. Aku ngomong apa? Hatiku juga. Walah dulu. Kalau lah kue duwe nyawa 1000. Nyawamu 1000. Pengen rasanya mati satu persatu dicemplungi ke minyak tadi tuh. Minyak panas tadi. Tapi nyawaku cuma 1. Itulah yang tak nangisin loh. Jadi Kaisar sambil melompong. Cuma gara-gara iku. Memang ngeri mane pengikuti Muhammad yang dalam hati Kaisar. Luar biasa. Sampai tersentuh hati si Kaisar. Yowes lah. Tak kasih jempol dulu. Ngono loh bahasa kitanya gitulah. Diapresiasi sama si Kaisar. Memang hebat iman-iman pengikut Muhammad ini. Luar biasa. Gini aja lah. Wes tak lepasin gue. Tapi gue harus mau mencium kepalaku. Gimana? Mau nggak gue? Jual mahal Abdullah. Gimana nggak jual mahal? Kalau zaman dulu mencium kepala seseorang itu bentuk penghormatan, gitu, bentuk rasa kasih gitu. Gimana rasanya nih bibir kita nih nyentuh kepala orang yang musuh Allah, dia memerangi Islam, tak cium, artinya aku menghormatin dia gitu loh. Tapi kalau cuma aku yang bebas saja nggak cocok nih dalam hatinya Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi itu. Gimana kalau aku nyium kue, kata Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, tapi bukan hanya aku aja yang lepas, tapi seluruh kaum muslimin. Piye? Gimana? Cocok? Ini kalau dalam hati kita ini kan dikasih hati, minta jantung, minta pohon pisang, minta daunnya, minta tanahnya itu, ibaratnya gitulah. Udah ada pohon pisangnya, udah salam dari biji. Nah, mudah gitu rasanya. Kan saking jengkelnya Kaisar mungkin tuh kalau kita gitu di posisi Kaisar. Tapi enggak, Kaisar enggak kayak gitu. Ya wis lah sakarmu. Udahlah semua kaum muslimin yang tak tanggap tak ucul ke kue-kue juga tak lepasin. Lah, cium lah nih. Ya oke lah kalau gitulah, nggak apa-apa lah, yang penting kaum muslimin semuanya lepas lah. Akhirnya dicium kepala Kaisar sama Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Udah dicium, wes, tentara, nah udah suruh pulang nih Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Udah pulang aja kamu. Nih mana kuncinya tadi? Kunci penjara mana? Sini nyekel kunci di. Woi ya sini. Lepasin kaum muslimin semuanya itu. Nah, suruh pulang mereka. Wes, akhirnya suruh pulang.
Jadi pulang mereka ya dari Romawi sono menuju ke Madinah karena pusat pemerintahan kaum muslimin dulu di Madinah. Udah pulang jumpai Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi khalifah. Jadi diceritakan semuanya sama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dia tuh ketangkep, kemudian berjumpa dengan kaisar, kemudian diceritakannya gini, akhirnya kaum muslimin dilepasin. Kemudian inilah perkataan Umar bin Khattab di awal tadi. Sudah sepatutnya untuk seluruh kaum muslimin mencium kepala dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dan aku orang pertama yang menciumnya. Rini ku Abdullah, tak cium kepalamu. Luar biasa. Nah, ikulah perkataan Umar bin Khattab yang sampai sekarang masih ditulis dan dikenang dalam dunia sejarah berkaitan dengan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Luar biasa. Kenapa? Karena luar biasanya dia berjumpa dengan kaisar, imannya tak putus walaupun sejenak. Ditawari kekuasaan sing Masya Allah ketika itu sangat luas, tak tergoyangkan sedikit pun, diancam untuk dibunuh, bahkan berharap Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk mempunyai nyawa yang banyak dan mati semuanya di dalam tungku minyak tadi. Luar biasa nih pemirsa. Itulah cerita singkat dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi berjumpa dengan Kaisar Romawi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi hidupnya tak sepanjang umurnya Nabi Nuh, tak sepanjang umurnya Nabi Adam. Tapi dia tak lepas dari catatan sejarah, mencatat namanya sebagai orang yang berjumpa dengan dua penguasa Romawi dan penguasa Persia. Luar biasa. Semoga saja Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang menjadi teladan bagi kita dengan kita mendengarkan kisahnya. Semoga saja kelak kita akan dikumpulkan di surga bersama-sama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang imannya kuat ketika di dunia. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu kisahnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya dengan mengisahkan kepahlawanan dari para sahabat-sahabat yang mulia. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.